이제 후반에 더 편하게 어떻게 보면 만난 팀이 이제부터가 진짜 승부이기 때문에 준비를 잘 하고 인도네시아가 만난 팀이 아니기 때문에 Tampil di Olimpiade bukan lagi impian muluk-muluk bagi timnas Indonesia. Harapan berlaga di pesta olahraga terbesar di dunia makin terbuka seiring dengan keperkasaan Garuda Muda di Piala Asia U23. Ajang Piala Asia U23 2024 merupakan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Tim-tim dari Asia mendapat jatah maksimal 4 tim untuk tampil di ibu kota Perancis. Tim yang juara, runner-up, dan peringkat 3 terbaik Piala Asia U23 2024 akan mendapat tiket otomatis ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim peringkat 4 Piala Asia U23 bakal melawan wakil Afrika dalam babak playoff. Karena itu Indonesia setidaknya perlu lolos ke semifinal agar kesempatan menuju Olimpiade tetap terbuka. Namun sebelum menatap babak semifinal, tim asuhan Sintayong itu harus lebih dulu fokus di babak perempat final. Saat ini Indonesia sudah memastikan satu tempat di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemenangan 4-1 atas Yordania pada laga pamungkas grup A membawa wakil merah putih jadi runner-up grup dengan 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan mengemas 6 poin berkat 2 kemenangan dan 1 kali kalah. Mereka hanya tertinggal 1 angka dari tuan rumah Qatar sebagai juara grup dengan 7 poin. 2 kemenangan Indonesia semakin manis lantaran direbut kalah melawan Australia dan Yordania sebagai tim yang disegani. Anggapan bakal terseok-seok di grup neraka otomatis langsung terbantahkan. Padahal persiapan timnas Indonesia U23 terbilang singkat. STY baru mengumpulkan pemain pada 1 April sehingga hanya punya waktu sekitar 2 pekan sebelum Piala Asia U23 dimulai. Selain itu, Sintayong juga berhadapan dengan situasi pelik karena beberapa klub sempat enggan melepas pemain karena Piala Asia U23 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Bongkar pasang banyak dilakukan di lini tengah dan pertahanan karena Justin Hubner menyusul bergabung dengan timnas U23 dan Ipar Jenner sempat kena sanksi kartu merah. Beruntung timnas Indonesia U23 punya Nathan Jo, pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri itu dipasang sebagai gelandang bertahan selama babak penyisihan dan sukses tampil apik. Persoalannya, Nathan dipastikan absen di perempat final karena harus kembali ke klubnya SC Heerenveen. Sintayong lagi-lagi harus memutar otak mencari formula yang tepat demi kembali memetik kemenangan sekaligus menjaga asa lolos ke Olimpiade. Tampil di Olimpiade memang bukan yang pertama kali untuk tim sepak bola Indonesia, tapi kembali berpentas di panggung olahraga dunia bakal jadi pencapaian tersendiri. Karena itu, Olimpiade 2024 adalah momen tepat untuk memperbaiki pencapaian Indonesia. Penampilan selama Piala Asia U23 2024 mengisyaratkan Rizky Ridho dan kawan-kawan punya tekad bulat untuk membawa sepak bola Indonesia kembali ke Olimpiade setelah 68 tahun. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong memastikan bahwa timnya bakal sulit dikalahkan Korea Selatan U23 pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis mendatang. Korea Selatan U23 di atas kertas memang jauh lebih unggul dibandingkan timnas Indonesia U23 yang baru mengikuti Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Tim berjuluk Teguk Warriors ini melaju ke babak perempat final dengan perjalanan yang sangat mulus. Mereka menyapu bersih pertandingan grup B dengan kemenangan. Pasukan Hwang Sun Hong ini mampu mengalahkan Uni Emirat Arab, Cina, dan rival mereka yaitu Jepang. Selain itu, Korea Selatan juga mencatatkan 5 kemenangan pada laga usia U23 melawan Indonesia. Hal ini semakin menegaskan bahwa di atas kertas Indonesia kalah dari Korea Selatan. Meski di atas kertas Indonesia kalah, Sintayong punya senjata mematikan yang bisa mengalahkan Korea. Senjata tersebut adalah pengetahuan soal timnas Korea Selatan. Sintayong merupakan pelatih yang menghabiskan seluruh karir kepelatihannya di Korea Selatan sebelum mengarsiteki timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Pelatih berusia 53 tahun ini juga pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018. Dengan demikian, maka dia mengetahui luar dalam kekuatan Korea. Jelang pertandingan nanti, Sintayong mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan mudah untuk meraih kemenangan dari Indonesia. Bahkan dia berani mengklaim bahwa pelatih Hwang Sun Hong akan kesulitan.
Saya memastikan pelatih Hwang Sun-hong akan stres, ujar Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Chosun. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengisyaratkan PSSI sedang berupaya melobi SC Heerenveen agar Nathan Jo bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23. Nathan hanya diberi waktu 1 pekan untuk membela Garuda Muda. Pemain 22 tahun itu sejauh ini hanya diizinkan membela timnas Indonesia U23 di babak penyisihan sebanyak 3 pertandingan. Federasi sedang berusaha ke klubnya agar ada kelonggaran untuk bisa kembali bergabung, ujar manajer timnas Indonesia Sumarji. Nathan Jo jadi andalan di lini tengah timnas Indonesia U23. Ia bermain di seluruh 3 laga babak penyisihan dan 2 kali menjadi starter untuk berduet dengan Ivar Jenner. Kembalinya Nathan ke Heerenveen membuatnya dipastikan absen melawan Korea Selatan. Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong harus mencari cara untuk menambah lini tengah yang diisi Nathan selama babak penyisihan. Selain melobi klub secara langsung, PSSI melalui anggota komite eksekutif Arya Sinulinga juga meminta Heerenveen melepas Nathan melalui unggahan media sosial. Ia berharap Heerenveen bersedia melepas Nathan ke timnas Indonesia U23 yang masih berjuang di Piala Asia U23. Kami meminta bantuan Anda, SC Heerenveen, sehingga Nathan bisa diberi izin memperkuat timnas Indonesia pada putaran selanjutnya di Piala Asia U23, ujar Arya Sinulinga. Pemain Korea Selatan Kim Min-woo ternyata kepikiran melawan timnas Indonesia U23. Ia menyebut bahwa Garuda Muda punya 3 kelebihan yang berbahaya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Laga ini akan emosional. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong bakal menghadapi negara asalnya sendiri demi mengantarkan Garuda Muda melangkah jauh. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23 juga berkembang pesat. Hal ini akan diwaspadai oleh Korea Selatan. Selain itu, tim Merah Putih juga membuat pemain lawan kepikiran. Kim Min-woo membeberkan ada 3 kelebihan timnas Indonesia U23 di matanya. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, ujar Kim Min-woo. Sementara itu, pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong juga memuji bahwa timnas Indonesia U23 merupakan tim yang bagus. Indonesia bukanlah tim yang mudah, saya akan mempersiapkan diri dengan baik dengan mencapai tujuan saya, jelas Hwang Sun-hong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.